Ya, sekarang kita bukan videoin crossover, bukan hatchback, bukan MPV, tapi double cabin. Dan ini merek dari, ya bisa tebak lah dari mana. Yeah, I'm a diamond, I look like money, baby. Yeah, you can catch me where it's sunny, baby. Yeah, if you talking that, you better run me, baby. Yeah, all my haters, they want a piece of me, baby. But I never give them this, I just go and cop that. Anything that I rock, they be asking me, where'd you get that, Ya benar, JAC ini adalah brand dari China. Kalau habis kita cari tahu ya, singkatan dari JAC adalah Jianghuai Automobile Corporation. Nah, dia markasnya dari provinsi Anhui. Ya, masih ada satu kampung sama Chery. Dan bicara soal Chery, mungkin balik lagi gara-gara kita ngeliat si Chery Himla duluan kali ya. Kita ngeliat si JAC Tracker T9 ini, mukanya kayak si Chery Himla. Maksudnya lihat, dia ada DRL di sini dan lampu utamanya di bagian sini dan grillnya gede banget dengan logo JAC yang gede. Ya, begitulah. Di sini dia udah full aksesoris, jadi ada bull bar, ada lampu bilet, kalau orang bilang ya, bilet di bagian sini. Dan kita suspek dia pasti ada yang versi mesin dieselnya, mesin plug-in hybridnya, atau versi elektrik murni kayak ini. Ya, ini adalah sebuah mobil listrik. Nah, kalau misalnya kalian expect mobil ini adalah mobil 4WD atau 4x4, kalian benar. Cuma bukan kayak mobil double cabin tradisional yang pakai transfer case atau mungkin mesin satu, astroda depan belakang segala macam. Sebaliknya dia pakai dua mesin atau lebih tepatnya dua motor elektrik di astroda depan satu, di astroda belakang satu. Dan motor listrik ya punya output yang beda-beda. Kalau di depan dia tenaganya 94 horsepower. Nah, kalau yang di belakang, motor listrik belakang tenaganya lebih gede, 201 horsepower. Tapi bukan berarti dia bisa langsung digabung totalnya hampir 300 horsepower gitu ya. Nggak seperti itu karena gimana pun juga motor depan sama belakang itu kadang-kadang bisa kerjanya berbeda-beda. Nah, dia pakai ban GT Radial Savero MT dengan pelek baut 6. Keker ya. Di sini ada cladding plastik, over fender plastik, dan ini kayaknya buat nancepin bendera ya. Kan kalau misalnya ditambang kan suka ada benderanya di truk-truk kayak gitu ya buat nandain posisi. Dan biarpun mobil China kan identik sama teknologi lengkap segala macam, yang ini mungkin jatuhnya fungsional. Kata dia nggak ada kamera 360. Ini apaan sih? Harusnya copot aja nih. Dan ini namanya tracker. Dan dia ada footstep di sini. Dan lihat deh di handle pintunya dia ada tombol buat smart entry sama smart exit kayak gitu. Dan coba. Dan untuk aksesoris ada bar juga di belakang sini. Ada sakit. Dan suspensi belakangnya dia pakai leaf spring sebagaimana sebuah mobil double cabin yang diperuntukkan untuk mengangkut beban berat atau pekerjaan seperti itu ya. Dan untuk payload capacity-nya dia bisa sekitar 910 kg. Ya taruhlah 1 ton lah ya buat ditaruh di bagian baknya sini. Nah, ini bagian belakangnya, lampu belakang kiri kanan LED dan lampu mundurnya itu ada di sini. Terus ini emang step yang sengaja didesain agak kasar ya, nggak kasar-kasar amat sih. Buat kita naik di bagian sini, oke? Nah, dia punya ground clearance kalau menurut spek itu sekitar 205 mm dan 4WD tracker, dan kalau misalnya kita pengen buka ada di sini, ada kamera parkir juga dekat handle pintunya. Tapi dia nggak damping ya, jadi kalau misalnya kebuka gini, ya udah jatuh aja kayak gitu. Dan karena ini pasti bakal dikasih muatan yang mungkin ya kotor atau mungkin tajam segala macam, ini dikasih bahan-bahan pelapis yang kasar biar durable dan kuat. Kalau dilihat-lihat di baknya nggak ada gimmick yang aneh-aneh, cukup semuanya fungsional. Lihat aja tethering point di sini sama dua lagi di bagian pojok belakang buat ngikat barang kalau misalnya kita ngangkut sesuatu di sini. Misalnya peti kemas atau apalah, peti kemas di sini. Ya peti kayu lah intinya atau apa kek. Sekarang kita turun karena gue pengen lihat casannya. Nah, ini dia tutupan chargernya, dan kalau pengen buka itu di bawah jok supir ada tuas yang ada gambar pompa bensinnya. Ya, pompa bensin. Jadi kita curiga dia ada varian yang bukan bertenaga listrik. Entah diesel, entah hybrid, dan ada elektrik yang kayak gini. Jadi dia kayaknya bukan mobil listrik murni yang dedicated dari nol ya. Kayak kalau misalnya di mobil kayak gini, apa ya, Hummer EV mungkin, atau mungkin Evian R1, seperti itu intinya. Nah, dia CCS2 dan dia baterainya buatan CATL. Kapasitas sekitar 88,02 kWh. Dengan jarak tempuh kurang lebih sekitar 340 km. Ya kira-kira lah ya. Nah, kalau ngecas, dia kalau misalnya AC ya pakai wall charger, dia maksimal 11 kW. Tapi kalau DC, dia maksimal 88 kW.
so fly, I got them so pressed, yeah. Oke, masuk ke dalam JAC Tracker T9 ini. Jadi kesannya tuh gagah tangguh ya. Dia tuh sudutnya lurus, miring, nggak ada lekukan atau apa-apa. Jadi kesannya kuat dan kekar sih. Kalau setir, dia uniknya ada aksen silver di sini kayak setir mobil balap gitu ya, padahal bukan. Dan apakah dia bisa tilt dan teleskopik? Tilt bisa, teleskopik nggak bisa. Lampu sen sebelah kiri, wiper sebelah kanan, dan baik instrumen maupun layar tengahnya dia udah pakai panel LCD, dan ini layar sentuh ini gede juga ya. Padahal ini double cabin loh. AC untuk ngaturnya pasti pakai manual kayak gini ya. Dan untuk seukuran double cabin tambang, dia tuh bahannya paling nggak dari material ya. Ini lumayan loh, ini empuk, jahitan asli, pet kulit. Di door trim pun ini juga kulit dengan jahitan merah. Joknya jok kulit dengan jahitan merah juga, dan dibilang nyaman banget enggak, tapi kalau buat mobil tambang double cabin oke loh. Ini oke. Terus tombol-tombol fisik masih ada buat kecilin AC, gedein AC, nyala matiin AC segala macam. Hazard buat ngatur arah semburan dan ngatur temperaturnya. Jadi sebagian besar pengaturan AC ini udah ada di sini. Di bawah ada pad yang kayaknya ini buat wireless charger ya, ada logonya sih. Colokan USB biasa 2 biji sama colokan 12 volt, dan di sini dia pakai puter-puteran buat maju mundurnya sama kayak DFSK Glora E. Drive port di sebelah sini, rem parkir elektronik, brake hold, dan ada tombol buat defogger depan belakang sama buat nyala atau matiin stability controlnya. Ada cup holder dengan beda ketinggian ya, yang ini lebih dalam, yang ini lebih tinggi, dan laci tengah yang kecil tapi ada puteran atau ventilasi buat sedikit ngademin makanan sama minuman kita, sama kayak Chery Omoda 5. Dan di mobil yang ini udah terpasang ini intercom, megaphone. Mobil depan warna hitam, tolong minggir ya, berikan jalan, seperti itu. Nggak mungkin lah ya, kan buat tambang. Laci udah damping loh, bagus juga nih. Terus di kantong itu juga ada speaker, tapi kelihatannya sih nggak ada tweeter ya. Sebagai gantinya tweeter ada speaker kecil di bagian atas pintu dekat handle. Dan baik lagi untuk sebuah double cabin mobil tambang di sini cukup nice ya. Dan joknya, jok depan elektrik nih, jok supir. Apa yang sini juga elektrik kita lihat? Oh enggak, jok penumpang manual. Coba balik lagi, di sini lumayan oke ya. Tapi kalau misalnya kita lihat beberapa hal di sini, kelihatan kalau mungkin ada beberapa common part dari mobil JAC lain yang entah mungkin SUV atau mungkin MPV gitu. Contoh di sini ada tombol kayaknya buat sunroof, tapi kan mobil ini nggak punya sunroof ya. Dan tempat kacamata, lampu, nyalanya putih, cakep. Spion tengah, manual dimming tapi bagus. Dan ya sementara itu aja di bagian depan. Belakang, ya duduk belakang, ya nama double cabin ya. Ini pasti emang agak tegak, tapi paling nggak dikasih armrest sama cup holder. Di sini ada AC tapi kita nggak bisa kontrol, semuanya terserah penumpang depan. Dan ada lampu yang nyalanya juga putih, jadi bagus ya. Di masing-masing pintu ada 2 speaker, jadi satu kecil, satu gede, jadi masing-masing kalau total mungkin sekitar 8 speaker gitu ya. Dan mobil ini punya airbag depan 3 sih, sama ada center airbag buat penumpang depan, 3 depan, 2 airbag samping sama 2 airbag tirai. Jadi total ada 7 airbag, dan dia punya segalanya, maksudnya hill hold control, traction control, segala macam itu dia punya. Dan kalau misalnya tadi kan gue bilang motor depan itu 90 horsepower, yang belakang 201 horsepower, tapi itu peak power atau tenaga puncaknya. Kalau rata-rata motor depan itu sekitar 34 atau 35 horsepower, yang belakang kira rata-rata tuh 94 horsepower. Torsinya juga beda. Motor listrik depan 70 Nm, motor listrik belakang 150 Nm. Ya, di belakang sini kantong ya ada, di balik sini ada, di sini juga ada. Colokan juga ada sih di sini. Type C sama yang biasa, dan ada colokan kayak di rumah. Jadi kita nggak perlu bawa adapter atau apa, tinggal colok kayak sini, langsung bisa ngecas mungkin HP, laptop segala macam bisa di sini. I be killing hoes really. Peep the acrylics, I'm shining, I'm beaming. Any given day. Nah, sebagai penutup di sini juga ada truk urban mover sama metro mover yang bentuknya kayak mobil box di sini. Dan jangan lupa juga, karena ini double cabin, penting untuk tahu seberapa kapasitas towing atau dereknya. Nah, kalau diklaim mobil ini bisa towing atau derek dengan trailer brake ya, sampai sekitar 2 ton. Dan kalau max gradability-nya atau mungkin kemampuan menanjak maksimalnya sampai 30%-an. Ya, jadi itu dia si JAC Tracker T9 ini. Baik lagi,
Mungkin kita bisa ngeliat mobil Tiongkok tuh ya crossover, hatchback kecil, microcar. Hampir nggak pernah kita ngeliat yang seperti double cabin ini. Dan kalau ngeliat apa yang dibawa di sini ya pasti target mereka adalah customer niaga yang punya usaha, yang punya toko, yang punya ruko, atau mungkin punya apalah gitu bergerak di bidang perniagaan. Mungkin mereka adalah sasaran dari JAC ini. Ya, in this economy ya butuh lah mobil-mobil yang bisa ngangkut barang-barang kemana aja, kapan aja, dan harusnya operational cost-nya juga cengli karena listrik kan. Tapi soal daya tahan ya kita nggak tahu. Kita nggak bisa ngomong daya tahan mobil baru karena baru. Ya kita lihat aja lah JAC mau bawa apa lagi ke sini. Oke, itu dari kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempol, like, komentar, dan subscribe. Wow, wow, I got that wow, wow. Anything that I want, I'ma get it now, now. Yeah, wow, wow, I got that wow, wow. I be feeling like a knockout, baby, pow, pow. I be winning, I be chilling in my robe, I make it killing, cutting deals like a boss, cause that's just how I'm living.